Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Moritz, bersama Amarket pada edisi dunia kripto pada minggu ini. Seperti biasa selama satu minggu kita akan terus menganalisa, terus membahas tentang bagaimana pergerakan kripto dalam hal ini Bitcoin ke depan. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang kami berikan, apa yang kami informasikan, apa yang kami analisakan, setidaknya memberikan sedikit masukan untuk rekan trader dalam bertrading nanti. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba lihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin selama satu minggu ini ya. Kita lihat dengan jelas rekan trader. Di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bagaimana Bitcoin selama satu minggu mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, dan seperti yang telah saya prediksikan bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini masih punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Seperti yang telah saya bilang bahwa peluang Bitcoin untuk naik sampai ke level 64.260 masih bisa saja terjadi. Walaupun saya juga sempat bilang bahwa kemungkinan kalau dia akan naik lebih tinggi lagi, dia akan mencoba sampai ke 65.748. Akan tetapi rekan trader, dia telah berhasil menembus level 64.260. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan apa yang terjadi pada Bitcoin ini tidak bisa juga kita lepas dari bagaimana data-data informasi kalender ekonomi yang terjadi di Amerika. Dan kita sudah lihat bahwa dia telah menembus level 64.260, dan setelah itu dia sedikit mengalami koreksi, dan saya berpikir bahwa kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami koreksi sampai ke minggu depan. Dan dengan trader, yang menjadi salah satu faktor utama bagaimana Bitcoin ini bisa bergerak, dan kalau kita lihat dia bergerak sampai ke level 64.260 dan hari ini dia masih tetap di 62.000. Ini tidak lepas dari apa yang terjadi di perdagangan internasional. Pertama, bagaimana data-data fundamental yang dikeluarkan yang sangat mempengaruhi, dan yang kedua bagaimana faktor geopolitik yang membuat bagaimana pergerakan Bitcoin ini bisa bergerak sangat luar biasa. Dari sisi fundamental rekan trader, kita akan melihat bagaimana pengaruh data inflasi ini untuk bisa mempengaruhi pergerakan Bitcoin ke depan. Oleh karena itu, untuk tema kita kali ini, kita membahas tentang siaga Bitcoin menjelang rilis data CPI atau data inflasi Amerika. Ini sangat luar biasa rekan trader. Tapi sebelumnya rekan trader, sebenarnya sebelum data CPI ini dikeluarkan, ada data juga yang sangat penting, yaitu adalah note to land dari FOMC yang akan dikeluarkan pada dini hari Kamis nanti 00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa yang dikeluarkan oleh FOMC, note to land FOMC ini benar-benar akan sangat mempengaruhi arah pergerakan ke depan. Kenapa? Karena note to land dari FOMC ini akan memberi sedikit masukan tentang bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Kita tahu rekan trader, Bitcoin dia mulai naik karena di saat pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point membuat bagaimana Bitcoin itu dia naik sampai ke posisi yang lebih tinggi. Akan tetapi setelah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC tanggal 8 November nanti sudah tidak agresif lagi dan lebih ke arah 25 basic point. Inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar bergejolak dan memberikan tekanan terhadap Bitcoin. Dan nanti, dini hari nanti, setelah note to land FOMC akan dikeluarkan, kita akan bisa melihat bagaimana pergerakannya. Apabila nanti di note to land tersebut lebih menekankan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga lebih ke 25 basic point, artinya ini merupakan kabar yang buruk terhadap Bitcoin karena bisa menghentikan atau memberikan tekanan terhadap penguatan Bitcoin yang akan terjadi.
Nah, oleh karena itu kita akan lihat rekan trader. Tapi setelah notulen FOMC, yang harap kita perhatikan adalah data inflasi. Dan kalau kita lihat rekan trader, data inflasi ini, kalau rekan trader lihat ya di kalender ekonomi, data inflasi ini rekan trader akan diumumkan pada hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bisa lihat bahwa data inflasi inti yang tadinya 0,3% diprediksikan 0,2. Kita akan lihat apabila data inflasi ini dia lebih turun, ya, ini bisa memberikan ya, sesuatu yang luar biasa untuk Bitcoin. Tapi kalau dia naik akan benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenapa data inflasi ini sangat penting? Karena data inflasi, data tenaga kerja merupakan pilihan utama yang dilihat oleh Fed untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Oleh karena itu rekan trader, kalau saya melihat secara garis besar rekan trader, Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar koreksi dan tidak tertutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini masih bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Kita tahu bahwa data inflasi yang dirilis pada hari Kamis ini juga akan merupakan fokus yang mengingat karena The Fed akan mengisyaratkan beberapa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Ya. Apabila tingkat suku bunga lebih rendah menjadi pertanda baik, ya, untuk aset-aset spekulatif seperti kripto. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa apabila hasil yang dikeluarkan lebih rendah, data inflasinya lebih rendah, ini merupakan tanda yang baik untuk aset-aset seperti kripto ya. Tapi kalau seumpamanya dia lebih tinggi, data inflasinya lebih tinggi, bulan kemarin 0,3, diprediksikan 0,2, kalau seumpamanya masih 0,2 lagi, itu merupakan suatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau dia lebih tinggi, nah ini yang menjadi sandaran atau ini yang menjadi hambatan untuk Bitcoin untuk maju lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, data inflasi ini dia benar-benar akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan Bitcoin atau aset-aset kripto lainnya. Oleh karena itu, kita lihat bahwa kripto pun juga akan sangat memperhatikan tingkat suku bunga. Karena kita lihat bahwa apabila tingkat suku bunga yang tinggi, rekan trader, apabila tingkat suku bunga yang tinggi akan cenderung membuat aset-aset kripto ini kurang terlalu menarik. Ya. Oleh karena itu, saya mau bilang buat rekan trader bahwa sekali lagi tingkat suku bunga apabila dia tinggi, dia akan membuat aset-aset kripto itu tidak terlalu menarik. Oleh karena itu, data yang akan dikeluarkan oleh data inflasi yang akan dikeluarkan besok sangat memainkan peranan penting dalam pergerakan Bitcoin ke depan. Tapi secara garis besar kalau kita lihat rekan trader di platform, kita pindah dulu di sini ya. Nah, sabar. Nah, dari garis besar kita lihat bahwa peluang untuk menguat sampai minggu depan masih tetap ada, tapi semua akan tergantung dari data inflasi yang dikeluarkan. Ya, oleh karena itu, untuk pergerakan yang terjadi ke minggu depan, saya masih tetap berestimasi bahwa Bitcoin masih akan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi asal ya sampai tanggal 16 ya. Dia akan bisa naik sampai lebih tinggi asal dia bisa melewati level 62.260. Dengan asumsi saya tertinggi yang akan bisa dicapai oleh Bitcoin adalah di 65.746. Walaupun tendensi penguatan yang terjadi ini kira-kira akan bisa mendapat hambatan dari data-data fundamental, terutama data CPI atau data inflasi yang dikeluarkan.
Tapi peluang untuk turun ke posisi yang lebih rendah menurut saya sangat luar biasa rekan trader. Sangat luar biasa, dan saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini dia masih punya peluang besar untuk turun itu sangat besar, dan saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin akan turun keluar dari zona 60.000. Zona yang paling terendah menurut saya berada di sekitaran 59.000. Ya, di seputaran 59.000, tapi dengan catatan Bitcoin harus bisa menembus level 60.671. Apabila dia menembus level ini, dia akan mencoba turun sampai ke level terendah di posisi 59.000. Jadi untuk pergerakan Bitcoin selama 1 minggu, saya berasumsi bahwa peluang penurunan masih sangat besar. Dan saya berasumsi kalaupun dia turun, dia akan mencoba koreksi sampai ke level 59.000. Tapi peluang penguatan pun juga masih tetap ada. Dengan asumsi bahwa dia akan bisa naik sampai 65.748 asal dia bisa menembus di level 64.200. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa data fundamental yang akan dikeluarkan besok dan notulen FOMC yang akan dikeluarkan dini hari nanti sangat memainkan peranan penting dalam arah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, apabila nanti datanya lebih kecil, tingkat inflasinya lebih menurun, merupakan sesuatu yang positif terhadap Bitcoin. Tapi apabila data inflasinya lebih besar, ini akan menjadi batu sandungan untuk Bitcoin lihat naik lebih tinggi lagi. Tapi sekali lagi, Bitcoin mengalami pelemahan dalam beberapa hari ini karena kecenderungan pasar melihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah tidak agresif lagi, sehingga pasar lebih melihat kecenderungan bearish terjadi pada Bitcoin sampai ke minggu depan. Oke rekan trader, demikianlah analisa Bitcoin minggu ini dalam dunia kripto. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.